Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Bapak Kahar dalam session panduan penyusunan sasaran kerja pegawai, yaitu ASN Guru, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2021. Mari kita ikuti bagaimana penyusunan SKP itu dapat dengan mudah kita laksanakan, kita susun. Bapak Ibu yang saya hormati, penyusunan SKP telah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari tiap-tiap masing kabupaten dan kota. Nah, dalam hal ini untuk Kabupaten Pemalang telah disosialisasikan. Nah, untuk memperjelas bagaimana penyusunan SKP bagi Bapak Ibu yang barangkali belum menyusun, maka berikut ini panduan mudah di dalam menyusunnya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2001, ada aspek perencanaan dan aspek penilaian. Adapun aspek perencanaan meliputi beberapa kegiatan, yaitu nanti pengisian data PNS, kemudian penyusunan rencana sasaran kerja pegawai, lalu keterkaitan antara SKP jabatan fungsional guru dengan angka kredit guru. Dilanjutkan dengan verifikasi sasaran kerja pegawai jabatan fungsional oleh tim penilai. Dilanjutkan review sasaran kerja pegawai jabatan fungsional. Dan akhirnya adalah penetapan sasaran kerja pegawai jabatan fungsional. Forum-forum dari penyusunan SKP ini telah diberikan contoh dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2021. Nah, untuk lebih menjelas kita bisa melihat dilanjut bagaimana untuk aspek penilaian. Aspek penilaian meliputi penilaian sasaran kerja pegawai, ada format D1.3, kemudian penilaian perilaku jabatan fungsional, ada format D.3, dilanjutkan dengan untuk pada tahun 2022 ini dituntut adanya penyusunan SKP periode pertama, yaitu Januari sampai dengan Juni tahun 2021 dan periode Juli sampai dengan Desember, 1 Juli sampai 31 Desember tahun 2021. Nah, dari kedua SKP yang telah disusun itu kemudian diintegrasikan di dalam SKP 2 periode itu. Dan akhirnya dibuatlah laporan dokumen penilaian kinerja jabatan fungsional. Dalam hal ini adalah ASN Guru. Formatnya E.1.3 di dalam Permen Nomor 8 Tahun 2021. Nah, marilah kita ikuti, kita cermati panduan ini. Pertama, kita lihat data. Pada data ini disilakan mengisi nama pegawai yang dinilai atau guru yang dinilai. Misalnya dalam hal ini, ya, sebagaimana tertulis ini namanya. Kemudian NIP-nya dituliskan sesuai dengan NIP yang dimiliki. Pangkat golongan ruang sesuai dengan pangkat golongan ruang.
Misalnya ini pembina golongan ruang 4A. Kemudian jabatan. Jabatannya ini guru ahli media. Kemudian unit organisasi, tuliskan sekolah tempat bekerja kita, unit kerja kita. Dilanjutkan dengan pengisian entry pejabat penilai. Nah, dalam hal ini adalah kepala sekolah kita tempat bekerja. Kalau kita bekerja di SMP X, ya ditulis kepala sekolahnya siapa namanya, kan? NIP-nya berapa dituliskan dengan benar, pangkat golongan ruang dituliskan, kemudian jabatan dalam hal ini kepala sekolah, lalu unit organisasi. Nah, dalam ini misalnya SMP Negeri 2 Buka. Dilanjutkan dengan mengisi identitas atasan pejabat penilai. Nah, namanya ini adalah untuk di Pemalang tahun 2021 masih diisikan dengan nama Pak Romdom Sutomo SPD MA. Lalu NIP-nya dituliskan NIP-nya beliau, pangkat golongan ruang dituliskan, kemudian jabatannya yaitu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, unit organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini identitas atasan pejabat dinilai, di mana atasan pejabat penilainya adalah Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau Bapak Ibu berada kebetulan di Kabupaten Pemalang, seperti ini. Kalau di kabupaten lainnya, disilakan sesuai dengan pejabat di kabupaten atau kota Bapak Ibu. Selanjutnya, kita masuk pada rencana SKP. Pada rencana SKP ini, sebagai contoh, maka kita isikan nama instansinya adalah nama sekolah. Misalnya SMP Negeri 2 Muga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Nah, itu diisikan. Kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kota X, ya, kota lainnya silakan dituliskan juga. Nah, periode penilaian ini 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Jadi ini membuat SKP dengan peraturan Menteri Pendahuluan Aparatur Negara nomor 8 tahun 2001, di mana pada bulan Juli sampai dengan Desember itu menggunakan aturan baru. Kita lanjutkan dengan pegawai yang dinilai. Ini otomatis akan terisi dari data-data di PNS karena sudah dibuatkan koneksivitas atau link oleh penyusun form SKP. Kemudian juga pejabat penilai kinerja itu juga akan link masuk manakala kita sudah menyusun data-data PNS di atas dengan benar. Dilanjutkan dengan mengisi rencana kinerja atasan langsung. Nah, ini berdasarkan sosialis yang diberikan, itu diisi dengan kinerja utama dari atasan pejabat penilai. Nah, diisikan ini. Nah, setelah diisikan, kemudian baru rencana kinerja kita sebagai guru, yaitu misalnya di sini adalah melaksanakan penyusunan dokumen program tahunan, program semester, silabus, RPP, evaluasi hasil belajar atau remedial dan pengayaan, serta pelaksanaannya pada mata pelajaran yang kita ampu, misalnya pelajaran IPA.
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dokumen kinerja guru, dokumen penilaian kinerja guru yang kita rencanakan untuk disusun. Nah, dalam kolom aspek ini terdapat aspek dari segi kuantitas, kualitas, dan waktu. Diisikan kuantitasnya. Dalam hal ini contohnya adalah tersusunannya dokumen PKG yang berdukung bukti fisik perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran IPA, karena di sini guru IPA. Kalau nanti ini guru matematika, ya ini pelajaran matematika. Kalau ini pelajarannya bahasa Inggris, di sini juga bahasa Inggris. Nah, menyesuaikan. Pada kelas berapa? Nah, kelas berapa secara spesifik lebih baik memang dituliskan kelas berapa tugas mengajarnya. Kemudian dilanjutkan dengan kualitas. Kualitasnya bagaimana? Yaitu terpenuhinya persentase penyusunan dokumen PKG dan perencanaan dan pelaksanaannya sesuai ketentuan. Nah, berapa persen direncanakan? Misalnya diisi 1%. Nah, kalau di atas tadi kuantitasnya dokumen, 1 dokumen, kemudian kualitasnya 100%. Dilanjutkan dengan waktu. Waktu terselesaikannya laporan tersebut. Nah, dalam hal ini adalah 6 bulan. Kita isikan 6 bulan. Dilanjutkan berikutnya adalah pada poin 2.1 dalam hal ini terlaksananya pengelolaan, evaluasi, dan penilaian pendidikan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar yaitu Dikdas. Maka rencana yang disusun oleh guru misalnya di sini adalah melaksanakan pengawasan penilaian terhadap proses dan evaluasi hasil belajar peserta didik pada SMP Negeri 2 Moga sesuai tugas dan ketentuan. Nah, karena sekolahnya ini adalah SMP Negeri 2 Moga. Nah, disesuaikan sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Kalau ini mungkin Bapak Ibu berada di SD ya nih, nanti SD disusun. SD mana gitu. Segi kuantitas, kualitas, dan waktu juga diisikan. Sebagaimana contohnya di sini diisikan terlaksanakannya pengawasan penilaian terhadap proses dan evaluasi hasil belajar peserta didik pada SMP Negeri 2 Muka tahun pelajaran 2021-2022 pada semester pertama sesuai tugas atau ketentuan. Nah, itu. Kemudian kualitas. Nah, diisi berapa persen? Nanti kalkulasi dari persentase ketercapaian tersebut. Nah, misalnya ya 1% diisi 1%. Waktu. Nah, waktu penilaian berapa lama ini? Diisikan, misalnya adalah 6 bulan. Nah, karena dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember itu diperlukan waktu 6 bulan. Dilanjutkan pada bagian ini bisa saja diisikan atau ditinggalkan. Jadi diisikan manakala dari atasan pejabat penilai ini menyusun kegiatan agar supaya Bapak Ibu guru mengembangkan kegiatan pengembangan diri dan profesi, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, kalau ini dikosongi, ya saja dikosongi aja ini. Kemudian di sini, misalnya Bapak Ibu mengikuti pelaksanaan kegiatan pengembangan diri, yaitu berupa diklat fungsional berapa jam. Nah, dalam hal ini misalnya 80 jam sampai dengan 100 jam. Sesuai dengan yang direncanakan Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu mengikutinya 30 jam sampai dengan 80 jam, ya ditulis saja sesuai dengan yang diikuti atau direncanakan itu. Kemudian kuantitasnya ini ya satu laporan. Kemudian kualitas, tercapainya persentase hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan diri atau PKB berupa deklarasi fungsional yang diikuti beserta laporannya. Nah, ini direncanakan 100%. Kemudian waktu tercapainya. Nah, waktu kegiatan sampai dengan penyusunan. Misalnya itu direncanakan 3 bulan ya, tinggal ditulis 3 bulan. Kalau Bapak Ibu cukup dalam waktu 2 bulan, ya tulis 2 bulan. Ini sesuai dengan apa yang direncanakan dari kegiatan mengikuti sampai dengan pelaporannya. Kemudian dilanjutkan dengan apabila Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan pengembangan diri atau pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan mengikuti seminar atau lokakarya, maka poin ke-4.1 ini diisikan dengan kegiatan tersebut. Nah, di bagian ini bisa jadi kosongkan di bagian kinerja utama dari atasan. Atau kalau kita mau isikan ya seperti ini. Nah, dari segi kualitas juga kualitas dan waktu juga diisikan. Misalnya dari segi kuantitas ini, pelaksananya jumlah kegiatan pengembangan diri dan pengembangan profesional keberkelanjutan (PKB) berupa seminar atau lokakarya dalam forum ilmiah yang diikuti. Nah, satu kegiatan itu harus didukung dengan dokumen atau laporan. Selanjutnya dari segi kualitas. Nah, kualitas ini tinggal pengembangan pada kuantitas tadi, yaitu misalnya persentase melaksanakan kepesertaan kegiatan pengembangan diri dan pengembangan keprofesianan berkelanjutan tapi berupa seminar lokakarya yang diikuti, yakni sebagai apa? Sebagai presenter atau peserta atau presenter dan peserta dari seminar tersebut. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu mengikuti seminar nasional yang dilaksanakan oleh ahli media, ya, oleh jurnal ahli media, telah dituliskan jurnal ahli media ini. Dan kepesertaan sebagai berikutnya, ini satunya guru motivator literasi ini ada. Dan berapa ini, yaitu 100%. Nah, lalu waktu yang ingin digunakan, berapa ini waktu? Waktu dari kegiatan seminar sampai penyusunan itu, misalnya waktu yang diperlukan adalah 5 bulan, maka diisi ini 5 bulan. Waktu pelaksanaan sampai penyusunan pelaporan dokumen kegiatan. Selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu ingin memasukkan kegiatan mengenai penerbitan karya ilmiah, maka pada bidang rencana ini dituliskan melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan tapi berupa apa? Berupa publikasi karya ilmiah dalam jurnal ilmiah ber-ISSN misalnya. Jadi kalau kita mampu untuk menyusun artikel ilmiah yang nanti dipublikasikan di jurnal ilmiah, maka kita tuliskan di sini. Tapi apabila kita merasa
belum siap untuk menyusun artikel terkait, maka ini ditinggalkan. Sehingga aspek SKP yang disusun oleh Bapak Ibu cukup tadi di bagian pembelajaran dan evaluasi belajar. Nah, dan mungkin nanti ada tambahannya kalau Bapak Ibu diberikan tugas sebagai wali kelas atau tugas tentu sebagai wakil kepala sekolah dan seterusnya, itu tinggal menyesuaikan. Nah, kuantitas, berapa jumlah publikasi artikel ilmiah yang direncanakan? Misalnya satu artikel, nah, maka itu satu laporan. Berikutnya kualitas. Kualitasnya misalnya 100%, ya, terbit. Kemudian waktunya, kapan waktu dibutuhkan itu. Nah, penyusunan artikel dan timing terbitnya itu misalnya 3 bulan. Nah, karena dari menulis artikel sampai proses terbit itu dibutuhkan waktu 3 bulan, maka ini ditulis 3 bulan. Lalu Bapak Ibu dalam proses ini cukup 2 bulan, ya ditulis 2 bulan, dan seterusnya. Selanjutnya, kita lihat pada poin ini 6.1, karena SKP yang dibuat ini mengandung kegiatan pengembangan diri dan keprofesionalan berkelanjutan, keprofesian berkelanjutan. Nah, jadi misalnya apa itu membuat PTK, jadi membuat karya ilmiah berupa PTK, maka dituliskan ini rencananya. Kemudian dari segi kuantitas tinggal dituliskan dari segi kuantitas. Nah, judulnya apa? Kalau kuantitas PTK-nya katakanlah satu dokumen, satu PTK, kemudian kualitasnya berapa persen nanti keberhasilannya, itu 100%, tinggal diisi 100%. Waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan PTK dan pelaporannya berapa? Nah, dalam ini dikalkulasi 6 bulan, maka ditulis 6 bulan. Dilanjutkan dengan berikutnya, manakala Bapak Ibu dapat pula menerbitkan artikel ilmiah, maka di sini pun dituliskan kembali apabila Bapak Ibu mengikuti kegiatan dalam ini kegiatan guru motivator literasi membuat artikel. Nah, ini dapat dimasukkan itu untuk diusulkan. Jadi mengingat bahwa untuk tahun 2021 dari Juli sampai Desember itu telah dilaksanakan, maka Bapak Ibu tinggal menyusun SKP ini berdasarkan bukti-bukti fisik kegiatan yang telah Bapak Ibu miliki. Nah, berikutnya adalah manakala Bapak Ibu menyusun buku modul, maka bisa dimasukkan yaitu menyusun atau membuat buku modul mata pelajaran apa itu. Kalau Bapak Ibu mengajar IPA, ya mata pelajaran untuk modul IPA yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran di kelas, di sekolah, dan didokumentasikan di perpustakaan sekolah. Nah, berapa banyak itu modul yang buat? Katakanlah satu buku, karena secara umum ini dipersilakan satu semester hanya satu modul, sehingga cukup satu buku, satu modul. Kualitas, nah, buku modul IPA yang dibuat ini adalah buku modul IPA digital, nah, yang terakses oleh peserta didik dalam aplikasi Classroom, yang dibuat oleh
Bapak Ibu guru tentunya. Kalau ini berapa kualitasnya? 100%. Nah, ditinggalkan 100%, ditulis 100%. Waktu untuk membuat modul ini sampai dapat diakses oleh anak didik berapa lama? Nah, katakanlah 2 bulan, kita tulis 2 bulan. Nah, selanjutnya adalah kita lihat rencana kinerja tambahan. Nah, jadi rencana kinerja atasan langsung ini ya secara umum dapat diabaikan atau dikosongi di bagian kinerja tambahan ini. Lalu pada rencana kinerja ini yaitu dapat dituliskan misalnya melaksanakan tugas kegiatan penunjang profesi sebagai guru. Nah, pada indikator kinerjanya secara kuantitas ini menjadi anggota dalam organisasi profesi guru. Nah, satu apa? Yaitu satu kartu tanda anggota, maka ditulis di KTA. Berikutnya adalah kualitas. Kualitasnya bagaimana? Keaktifannya sebagai apa? Sebagai anggota atau sebagai pengurus? Nah, sebagai anggota tulis anggota, sebagai pengurus. Berapa? Nah, tentunya di target 100%. Waktu keaktifan berapa? Dituliskan. Waktu keaktifan misalnya 6 bulan, dituliskan. Nah, setelah itu ditulis, maka di bagian ini bisa dituliskan dengan tempat dibuat, misalnya Pemalang, ya, 1 Juli tahun 2021, kemudian pegawai atau penyusun rencana SKP siapa, nah mengetahui kepala sekolah atau pejabat penilai siapa. Nah, dengan demikian maka rencana SKP yang disusun oleh Bapak Ibu guru itu diketahui oleh pejabat penilai atau kepala sekolahnya. Kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu review. Bahwasanya dari rencana SKP tadi perlu direview rencana sasaran kinerja pegawai pejabat fungsional sesuai dengan contoh format yang ada pada Permenpan nomor 8 tahun 2001 adalah sebagaimana berikut ini. Jadi tinggal diisi dan ini melink. Ada link terkait dari perencanaan tadi secara otomatis link. Kemudian nanti di bawahnya ini itu adalah di mana dibuatnya, misalnya untuk Malang 1 Juli tahun 2021, pengelola kinerjanya siapa? Yang dalam ini adalah pejabat penilai atau kepala sekolahnya. Nah, nanti kalau di print out, nah ini ditandatangankan kepada pengelola kinerja. Selanjutnya, setelah review, ini keterkaitan antara SKP yang dibuat dengan angka kredit jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional guru ahli madya dan seterusnya ini diisikan, ini terisi, ini link, nah ini terisi otomatis. Berikutnya kita rencana kinerjanya. Rencana kinerja ini bisa diambilkan dari rencana kinerja yang pada SKP itu. Kemudian copy dipastekan ke sini. Nah, kemudian butir-butir ini kegiatan. Jadi butir-butir kegiatannya apa ini dilihatkan ini sebagai contoh ini. Nah, yaitu menyusun program tahunan, program komputer, silabus pembelajaran, kriteria ketuntasan minimal, dan seterusnya. Nah, angka kreditnya berapa? Di dalam penyusunan pelaksanaan pembelajaran ini, untuk golongan 4A, guru ahli madya, itu per tahun adalah 29,75. Nah, biarkan aja diisi 29,75. Meskipun SKP ini
Juli sampai 31 Desember. Jadi tidak usah ini dibagi dua, itu nanti tim penilai lebih lanjut akan dapat memahaminya. Kita lanjutkan. Nah, nanti untuk pada tahun 2022 kalau kita membuatnya, maka ini otomatis 1 tahun. Nah, melaksanakan kegiatan pengemudi dengan melaksanakan program mandiri dan publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini nilainya 2, tapi sebelumnya adalah proses evaluasi. Evaluasi pembelajaran ini nilai jadinya 0,488. Nah, tinggal dituliskan berapa nilai angka kreditnya ini. Kemudian publikasi ilmiah dalam arti diklat fungsional ini angka kreditnya 2 untuk 81 sampai 100, untuk 80 sampai untuk 30 sampai 80 jam cukup 1 angka kreditnya. Ini disertai dengan dokumen laporan. Berikutnya melaksanakan kegiatan mandiri berupa melaksanakan program mandiri berupa publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah dalam ini yaitu menjadi presenter. Menjadi presenter 2 dokumen dan bukti daripada kegiatannya dilampirkan. Nah, karena sebagai presenter dan sebagai peserta, maka nilai angka kreditnya adalah 0,3. Kalau presenter 0,2, peserta 0,1. Jadi kalau itu presenter dan peserta, angka kreditnya 0,3. Silahkan ditulis, diajukan. Kemudian berikutnya adalah penyusunan artikel. Artikel yang telah dimuat di jurnal ini ya, SSN ini, satu artikel punya nilai 2. Nah, kalau 2 artikel, nah tentunya tinggal dikalikan. Untuk PTK ini satu dokumen 4 angka kredit. Selanjutnya penulisan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ini satu artikel bernilai angka kredit 1 sampai 1,5. Dilanjutkan dengan penyusunan buku modul memiliki angka kredit 0,5. Adapun kegiatan penunjang sebagai guru, sebagai anggota PGRI, ini angka kreditnya 0,75. Nah, otomatis angka kreditnya akan tercover. Selanjutnya, setelah keterkaitan angka kredit, berikutnya yang perlu dilakukan adalah ini, yaitu rencana verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Ini dilakukan oleh tim penilai. Dan ini otomatis terlink sehingga Bapak Ibu tidak susah-susah menuliskannya. Nah, ini nanti yang menandatangani adalah tim penilai angka kredit. Selanjutnya adalah sasaran kinerja pegawai jabatan fungsional. Nah, penetapan SKP. Nah, penetapan SKP ini otomatis juga terisi, sehingga di bagian penetapan SKP ini di akhirnya nanti ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai. Nah, ini ya, ini pegawai yang dinilai. Nah,
Ini pejabat penilainya kinerja, nanti keduanya tanda tangan. Dilanjutkan dengan penilaian. Penilaian sasaran kinerja pegawai. Nah, setelah penetapan ada penilaian. Nah, penilaian itu formatnya seperti ini. Formatnya seperti ini. Bapak Ibu, otomatis nanti tinggal mengisi karena bagian kolom-kolom ini otomatis terisi depan, tinggal bagian realisasi. Bagian realisasi tinggal diisi oleh Bapak Ibu. Nah, apakah satu dokumen itu terlihat satu dokumen? Nah, terlihat satu dokumen diisi satu, maka otomatis nanti mengisi. Ini akan terisi otomatis. Ya. Itu satu berarti normal akan terisi prosentasenya dan penilaiannya, baik dari segi kualitasnya berapa, apakah target 100% itu tercapai 100%. Nah, kalau tercapai tulis 100, kalau katakan kurang dari 100 ditulis ya, sesuai dengan prosentase kualitasnya. Kemudian waktu, timing waktunya apakah target 6 bulan itu tercapai atau terlampaui. Kalau 6 bulan ini tercapai 6 bulan, ditulis 6 bulan. Kalau 6 bulan ini ya tentunya kalau pembelajaran ya sesuai nih 6 bulan ini 6 bulan. Kemudian yang lainnya adalah nah tadi di bagian evaluasi, pengawasan atau evaluasi. Pengawasan atau evaluasi kalau itu adalah satu targetnya, maka terlihat satu ya dituliskan satu. Dan seterusnya ini tinggal diisikan pada realisasi, maka nanti secara otomatis akan didapatkan nilai akhir di bagian ini, di bagian ini nilai otomatis akan didapatkan. Nah, secara umum kalau normal maka di sini nilai kinerja utamanya 100 nilainya. Ditambah dengan nilai kinerja tambahan. Nilai kinerja tambahan di sini ternilai terpenuhi dan sangat baik. Nilainya adalah 1,2, sedangkan pencapaian karena selaku anggota organisasi profesi di tingkat daerah ini bobotnya 1, sehingga nilai tertimbangnya ini 1,2. Nah, setelah terisi, otomatis nilai SKP ini akan muncul. Selanjutnya adalah setelah penilaian itu, kita lihat penilaian perilaku kinerja. Nah, penilaian perilaku kinerja ini dilaksanakan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi yang menentukan mengisi pejabat penilai kinerja. Sehingga berapa itu dimasukkan ke sana, maka otomatis nilai perilaku kerja akan ada. Dan penilaian dari aspek-aspek orientasi pelayanan, identitas kerja, komitmen kerjasama dan seterusnya ini tinggal melihat ketentuannya pada Permenpan nomor 8 tahun 2021, karena ada ketentuan-ketentuannya untuk penilaian perilaku kinerja ini. Selanjutnya kita menuju pada penilaian prestasi kerja PNS periode Januari-Juni.
ini diisikan sesuai dengan pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2001 itu nilai SKP-nya berapa. Nah, diisikan di sini, kemudian nilai perilaku kinerja pegawainya berapa. Nah, diisikan. Maka otomatis nilai prestasi kerjanya akan terisi. Nah, terisi. Ya. Yang mana diperoleh dari nilai 60% SKP dan 40% perilaku kinerja. Selanjutnya kita masuk pada penilaian kinerja PNS periode Juli sampai dengan Desember. Nah, otomatis ini akan terisi dari waktu kita mengisi penilaian tadi. Jadi ini terhubung dengan penilaian SKP tadi. Dapat berapa itu. Kemudian nilai perilaku PNS ini juga terlink terisi otomatis. Dan akhirnya nilai kinerja PNS yang akan diperoleh secara otomatis, nilai akhir akan didapati. Nah, ide baru ini ada ketentuannya, dan apabila Bapak Ibu tertarik untuk melihat ketentuan dari ide baru, silakan disimak, pelajari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 8 tahun 2021. Itu ada ketentuan tentang ide baru. Nah, yang terakhir adalah kita perlu laporan dokumen. Laporan dokumen penilaian kinerja ini otomatis akan terisi, sehingga setelah terisi maka di bawah ini perlu ditandatangani print out-nya oleh pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai. Nah, demikianlah panduan mengenai penyusunan SKP sasaran kerja pegawai untuk ASN guru sampai dengan laporan dokumen penilaian kinerja. Adapun untuk penyusunan SKP tahun 2022 itu menggunakan full aturan baru sesuai dengan Permen PAN nomor 8 tahun 2022. Nah, sehingga Bapak Ibu tentunya tinggal melihat pada awal ini tadi, yaitu pengisian rencana SKP, karena pengisian rencana SKP ini sudah sesuai dengan Permen PAN nomor 8 tahun 2021. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dapat melakukan praktik dan membuatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.